Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali di channel Mantri Ngapak. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Mas Toto. Beliau adalah penulis di Kompasiana. Assalamualaikum Mas Toto. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa, yes ya. Yes. Pemirsa, Mas Toto ini adalah penulis di Kompasiana. Sudah berapa tahun Mas Dina nulis di Kompasiana? Awal nulis waktu itu 2016. 2016 Di ya. Kompasiana. Selain di Kompasiana, kesibukan apa lagi Mas Toto? Selain di Kompasiana, saya juga sedang menulis buku. Menulis buku. Naskahnya saat ini sedang dikembangkan di penerbit. Kalau tidak salah penja.com malah. Oh, gitu. Penja book apa saya juga agak lupa. Tapi sudah dikirimkan ya? Tapi sudah dikirimkan dan masuk nominasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nominasi tersebut dari 256-an peserta nanti diambil 3, ketika nanti dapat juara 2, 3 akan diterbitkan gratis oleh penulis dan ada waktunya. Pemirsa, ini Mas Toto orang asli kampung ya, Karangrenner, tapi pemikirannya itu sangat visioner ya. Beliau adalah penulis setia di Kompasiana hampir 4 tahun ya, 4 tahun ini, dan sekarang juga menggeluti penulisan naskah buku ya. Ada kesibukan lain Mas Toto? Kalau kesibukan lain sih di kampung ini saya juga sebagai pengurus di organisasi Kampung Kreatif Pertamina dan BUMDes juga ya. BUMDes Ranajaya. Yang penting harus kreatif biar Ya. hidup terasa lebih hidup ya. Hidup ya. Oke Mas. Namanya hidup itu. Oh iya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Betul, Sebaik-baik betul. manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Ini konsepnya Mas Toto. Mas Toto, ini yang paling aktual hari ini adalah Menko Polhukam Profesor Mahfud MD bersama beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri telah secara resmi membubarkan FPI karena secara de jure FPI sudah tidak terdaftar lagi di Kemendagri. Jadi semua simbol-simbol, semua kegiatan, semua bendera dan sebagainya dianggap sudah tidak ada lagi FPI. FPI itu tidak ada masa lalu. Komentar Anda Mas Toto? Ya tentu saya sebagai generasi yang lahir sebagai generasi demokratis ya, itu saya sendiri menyesalkan adanya pembubaran FPI. Sebab dengan adanya pembubaran FPI ini mengkebiri adanya demokratisasi di Indonesia. Kebebasan berserikat. Ya, kebebasan berserikat dan sebagainya. Itu yang menjadi catatan saya. Tetapi melihat sepak terjang FPI sendiri, memang di mana ide-ide FPI dalam membangun keorganisasian sendiri mengusung khalifah, tentu bertentangan dengan ideologi Bangsa Indonesia yang menganut Pancasila. Nah, inilah yang membuat FPI sendiri mengapa tahun 2019 lalu tidak diperpanjang izinnya. Itu yang membuat FPI sendiri saat ini istilahnya diberdel gitu. Istilahnya gitu. oleh pemerintah. Oke, berarti dari sisi bagaimana kebebasan berserikat, berpendapat dan berkumpul itu ini presiden tidak baik buat pemerintah. Tetapi dari sisi hukum karena sudah melanggar, berarti dengan sepakat dengan pembubaran FPI. Sepakat karena memang kembali lagi kepada sisi kontroversi yang dilakukan oleh FPI ya, yang selama ini dikesankan oleh masyarakat juga terkesan membuat kegaduhan. Oke, Mas Toto. FPI itu menyatakan diri berbaiat pada ISIS itu kan di tahun 2015 kalau nggak salah ya, karena pimpinan FPI berbaiat langsung pada ISIS ya, di Suriah sana, di Irak, di Suriah. Nah, sudah demikian realnya kok pemerintah itu
membubarkan 5 tahun berikutnya baru dibubarkan. Menurut panjenengan apakah ini sudah terlambat atau bagaimana? Sebenarnya di tahun 2006 lalu 16. 2006 FPI kan berdiri tahun 1998. Kan? Di tahun 2006 lalu sebenarnya sudah ada wacana membubarkan FPI. Berarti FPI sebagai ormas yang bermasalah karena gerakan-gerakannya. Tapi di 2020 ini baru dibubarkan dan terlambat. Saya kira tidak juga bisa dikatakan terlambat karena memang FPI sendiri baru booming 2020 ini setelah kepulangan Rizik dari Arab Saudi yang andai kata Habib Rizik pulang dengan damai itu tidak seperti ini menurut Anda? Saya kira tidak akan seperti ini. Sebab yang membuat pemerintah sendiri dalam tanda kutip ya agak riskan dengan kepulangan Rizik itu kan wacananya merevolusi akhlak sebenarnya. Itu kan konsep revolusi akhlak sendiri masih kabur. Kaburnya karena bagaimana arah dari revolusi akhlak itu sendiri, apa memang sesuai dengan ide-ide yang dituangkan oleh FPI selama ini, revolusi mengusung ide-ide kekhalifahan atau memang ada sesuatu yang lain untuk kepentingan politik yang lain. Itu sendiri yang membuat pemerintah tegas dengan upaya apa yang sudah dilakukan. Memang secara visi dan misi itu memang visinya FPI memang sudah sangat bertentangan dengan undang-undang dasar ya, yang sangat atau ideologi bangsa. Ini Mas Oto, apa panjenengan punya analisis politik ya, karena jujur kan peta politik sudah semakin terang benderang ya. Hampir partai politik yang di luar pemerintahan hanya bisa dihitung dengan jari ya. Hanya satu yang konsisten mendeklarasikan sebagai oposisi. Jadi kegaduhan hampir tidak terjadi ketika FPI dibubarkan karena kalkulasi politik itu sudah tidak memungkinkan ada perlawanan, begitu Mas Oto? Ya kalau melihat oposisi saat ini kan diisi oleh PKS ya yang dominan. Tapi untuk perlawanan sendiri mengapa saat ini tidak begitu vokal ya istilahnya dengan pembubaran itu ya memang mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah. Tapi perlu dikritik juga sebenarnya oposisi punya peran yang penting dalam mengakomodir suara-suara yang mungkin kecewa dengan pemerintah Jokowi. Kontrol pemerintah ya, kalimatnya ya. Jokowi. PKS sendiri kan juga dia dalam wacana politiknya menyasar simpatisan ataupun pemilih-pemilih di 2024 nanti adalah masyarakat yang kecewa pada Jokowi. Dan tidak main-main apa yang menjadi tekad dari PKS sendiri. PKS yakin 2024 partainya akan bertekad memimpin pemerintahan Indonesia di 2024. Itulah yang peta politik nanti dan wacana-wacana terkait dengan oposisi yang terjadi saat ini. Berkaca dari masa lalu ya, ketika di pemerintahan SBY sendiri kan PDIP kan waktu itu juga tol sebagai oposisi. Tapi pada kenyataannya di pemerintah berikutnya pasca SBY purna, PDIP saat ini kan memimpin pemerintahan. Itu tidak disadari juga dari peran oposisi yang dulu vokal mengkritik kebijakan-kebijakan SBY. Kalau tidak selamanya ya. Kalau tidak selamanya. Tidak selamanya partai yang oposisi kemudian di pemilu berikutnya dia bisa meraup keuntungan. Tapi gini, kita melihat latar belakang dari PKS sendiri yang identik dengan Islam ya. Sedangkan Islam sendiri terbagi dari beberapa mazhab yang mempunyai peta kekuatan politik sendiri. Misal katakan basis masa sendiri. Misalnya kita berkaca pada PKB, basis masanya adalah NU. Itu juga dari golongan Islam. Di PAN sendiri ada Muhammadiyah. Nah, itulah mengapa
partai Islam sendiri di Indonesia itu sulit untuk meraup suara yang signifikan dalam arti mampu menjadi partai politik yang atas gitu, istilahnya meraup suara yang berbanyak itu karena memang di Islam sendiri suaranya sudah dipetah dari beberapa partai politik yang ada. Tapi kan kalau lihat kalkulasi hitungan matematik, misal ya, satu partai satu tadi yang namanya PKS itu, dia kalau sendirian kan ya percuma. Iya, betul. Percuma karena dia nggak punya kekuatan di parlemen misalkan. Nah ini Mas Toto yang terpenting ini, mungkin di tingkat elit dibubarkan FPI mungkin tidak terjadi persoalan yang berarti ya. Tetapi Anda bisa melihat nggak ada kemungkinan konflik horizontal di level bawah atau menengah bawah? Saya kira semenjak dibubarnya FPI sendiri kan tidak riuh lah istilahnya. Saya kira kalau menganalisa publik sendiri, saya kira lebih banyak yang pro. Dan kelihatannya di medsos juga di medsos banyak juga yang mendukung daripada yang tidak ya. Yang tidak. Tapi yang perlu diketahui, meskipun FPI sendiri saat ini dibubarkan, tetapi kan orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih Semangatnya masih ada. Sudino sendiri, tim advokasi dari FPI tidak masalah ketika FPI ini dibubarkan, karena nanti mereka juga mungkin berganti nama baru, organisasi baru. Tapi kalau visinya masih tidak sejalan dengan visi undang-undang kita, tentu kan itu tidak bermasalah. Ya tentu ada hitungan-hitungan politik sendiri ya. Misalkan mau bermetamorfosis menjadi partai pembela Islam misalkan atau apapun, tetapi kan tentu harus sejalan dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia. Jadi panjenengan gimana untuk